Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Nih, saya bacakan ya, supaya kamu sadar. Ayat 1, demikianlah kata Yesus, lalu Yesus mengangkat tangannya dan berkata, mengangkat tangannya mendengarkan langit dan mengangkat tangannya, lalu menghadap ke langit dan berkata, Bapa, Tuhan, atau Allah, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Anak di sini apa? Hamba, utusan, abdi, duta, ngerti kamu? Ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Nah, bagaimana caranya Yesus memberikan hidup kekal? Caranya adalah orang-orang yang mengikuti dia wajib hukumnya mengimani, mengenal Allah, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Di mana itu tertuang? Di ayat 3-nya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus sebagai utusanmu. Jelas kan? Ayat keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Artinya Yesus itu adalah pesuruh, Yesus itu hamba, Yesus itu budaknya Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Jadi kamu belajar lagi, Victor, kamu masih minim sekali. Belum pantas kamu itu terjun di dunia debat. Kenapa? Karena kamu itu hanya berdasar iman dan terjemahan saja. Kamu salah, Pak Syamali, kamu salah. Di dalam hanya orang yang percaya kepada Kristus, hanya itu yang mendapat keselamatan. Benar ini. Dan ini adalah kesempatan untuk orang percaya kepada Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Percaya itu. Sekalipun dia orang Yahudi ya, yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan diselamatkan. Ya, benar ini. Oke, percayalah. Jika demikian adanya, terus kenapa ibu sendiri tidak percaya kepada Kristus? Kenapa? Jika Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Anda akan mampus dalam dosa-dosa Anda. Itu kata Alkitab. Oh, itu kata Alkitab. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Makanya, kalau Anda sehat, percayalah kepada Yesus. Jangan percaya kepada pengarang kitabmu. Jika Anda hanya percaya sama kambing, sama pohon pisang, tebang aja. Pak Zulkifli M. Abbas, Anda nggak tahu kan siapa itu Bapak? Pasti Anda nggak tahu siapa itu Bapak. Anda ngaku aja. Ya, kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda pasti tidak akan menjadi Kristen. Itu kuncinya. Maksudnya apa hubungannya saya tidak percaya kepada Kristus? Apa ini maksudnya ini? Saya bicara tentang akhir zaman ya. Bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak pernah akan ada keselamatan. Zulkifli M. Abbas, Anda yang tidak tahu siapa itu Bapak. Jadi Anda ngawur kayak begini ngomongnya. Saya tanya sama Anda, siapakah Bapak itu? Yang dimaksud Bapa oleh Yesus adalah Sang Pencipta alam semesta yang telah menciptakan Yesus. Anda benar sekali. Tapi siapakah nama Bapak itu? Ya, kalau Anda percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus, terus kenapa Anda malah menyembahnya? Kalau Anda menyembah Yesus, berarti Anda tidak berada di dalam ajaran Yesus, tapi itu adalah ajaran pagan
yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Bapa itu adalah sembahannya Yesus yang berfirman di dalam Taurat. Dialah yang disebut oleh Yudaism dengan sebutan Hasem, yang disebut oleh Islam dengan sebutan Allah. Ya, jadi Anda harus belajar lagi. Kamu ini benar-benar udah dibutakan dengan kebenaran ya. Udah jelas penjelasan saya di atas. Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan sendiri. Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini dan untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Oke? Itu siapa? Itu Tuhan, itu yang kami sembah. Betul, Zulkifli Abbas selagi di bumi, sesembahannya itu Bapa. Mereka satu roh, satu hakikat. Dia hanya memakai media manusia. Itu betul. Pertanyaan saya belum Anda jawab. Siapakah Bapa itu? Nama Bapa itu pada saat menyatakan diri kepada nabi-nabi di Bani Israel, dia belum menyebutkan nama pribadinya. Tetapi setelah dia menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW, Waalaikumsalam, baru menyatakan diri dengan nama pribadinya gitu. Ya, belajar lagi ya, Victor. Bagus sekali Zulkifli Abbas. Anda harus pakai dalil mengatakan siapakah nama Bapak itu. Ternyata Anda belum tahu ya. Nanti saya kasih dalilnya. Anda cari dulu. Anda tahu tidak siapa nama Bapak itu? Kalau tidak tahu, kasih tahu biar saya kasih tahu dalilnya siapa nama Bapak itu. Oh, itu ajaran pagan yang memiliki konsep seperti itu. Kalau Yesus sendiri beda. Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, itu mengajarkan bagaimana seseorang itu menyerahkan diri kepada Allah. Itu bukan malah menyerahkan diri kepada Yesus. Ya, jadi Yesus itu datang mengajarkan ajaran penyerahan diri kepada Allah, kepada Hasem. Jadi Anda harus belajar membedakan antara mana ajaran Yesus dan mana ajaran orang yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kamu tahu tidak nama Bapak itu siapa? Ayo Zulkifli Abbas, supaya saya kasih tahu nama Bapak itu. Pakai dalil saya bicara, bukan omong kosong. Bapa yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, itu sudah sangat jelas. Yesus sudah mengatakan bahwa dirinya bukanlah Allah itu sendiri. Dia hanya utusan Allah. Ya. Di dalam Matius 13 ayat 57, Markus 6 ayat 4, Lukas 13 ayat 33, Yohanes 4 ayat 44, semuanya telah mencatat pengakuan Yesus bahwa dia hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Jadi kamu belajar lagi. Yang ajaran pagan itu ajaran kamu. Menyembah batu, menyembah kotak hitam, menabung habis-habisan hanya untuk kesana, untuk mutar-mutarin Ka'bah, kemudian lempar-lempar batu, berlari-lari kecil. Itu apa? Itu adalah ritual pagan. Itu ritual pagan, dan itu sudah dilakukan ya oleh orang-orang Quraisy, menyembah batu itu. Dan kemudian batu itu dipertahankan lagi oleh Muhammad, karena sebelum dia menyebarkan agama Islam, keluarganya dan dia sudah mengenal itu. Oke? Itu saya tahu, paham saya itu. Saya tanyakan sama Anda tahu tidak nama Bapak itu siapa? Itu aja kok. Kalau Anda tidak tahu, bilang, supaya saya kasih tahu. Nama Bapa itu adalah Allah. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Ya, jadi kalau Anda mau belajar, ya belajar dengan baik. Ya, Allah pada saat menyatakan diri kepada para nabi, dia tidak menyatakan nama pribadinya. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Nanti pada
diri Rasulullah Muhammad SAW, barulah kemudian Bapak itu menyatakan nama pribadinya. Makanya dia katakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku belum menyatakan diriku, tidak menyatakan nama pribadiku kepada mereka. Ya, belajar lagi. Telingamu yang tertutup lemak babi, karena saya sudah jawab berkali-kali, tapi karena akalmu tidak sampai, makanya ya kamu nggak bisa nangkap gitu, Victor. Zulkifli and Abbas, saya lagi bicara Alkitab, bukan Al-Quran Anda. Oke, saya tidak memakai Al-Quran Anda, saya memakai Alkitab kalau kita diskusi. Paham Anda? Pertanyaan saya sekarang, siapakah nama Bapak itu? Kan saya sudah sampaikan samamu, ya, nama Bapa itu adalah Allah. Di dalam bahasa Ibrani disebut dengan sebutan Eloh. Di dalam bahasa Aramaik disebut dengan sebutan Alaha. Paham? Semakin Anda berbicara, Jul, semakin tahu saya kekurangan Anda. Anda tidak bisa membedakan antara nama sebutan dengan Elohim, Eloha. Aduh, Jul, kasihan kali kamu, Jul. Ilmu kamu kurang, tapi sudah menjum-jum kamu. Waduh, Jul, nama Bapak aja kamu nggak tahu, makanya kamu selama ini berkoar-koar, Jul, karena kamu nggak tahu nama Bapak itu siapa yang di Alkitab. Jul, kekurangan kamu tidak bisa menerjemahkan antara Yahweh, Hasem, Elohim, Adonai, itu kamu tidak paham, Jul. Ya, kamu belajar lagi lah, Jul, supaya cerdas. Oke. Kamu kan taunya membahas Alkitab aja, kalau Quran kamu dibahas, kamu pasti marah, Jul. Makanya belajar, ya. Di dalam kitabnya Bani Israel, nubuatan tentang haji itu sudah ada, Bu Herni. Shaloshi rekalim tohak lil hashana. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan haji bagiku. Hak ini bahasa Ibrani. Mereka menggunakan kata ini sebagai ziarah atau haji. Keluaran 23 ayat 17. Jadi kamu harus belajar bagaimana kemudian prosesi-prosesi penyembahan kepada Allah itu sudah dipraktekkan dari sejak Abraham dengan menggunakan batu. Batu itu sebagai tubuh. Bagaimana kemudian Yakub ketika dia bangun tidur mengambil bantalnya yang terbuat dari batu, mendirikannya, lalu kemudian dia sujud menyembah kepada Allah dengan arah batu yang tadi. Ya, belajar lagi. Dalam kitab Yosua, batu itu mereka jadikan sebagai saksi penyembahan kepada Allah. Kan sayang kalau kalian itu mengaku-ngaku punya kitab, tetapi ternyata kalian sendiri tidak paham. Ya, namanya kitab yang diambil secara tidak sah, ya kayak gitu. Kamu tidak paham apa-apa tentang kekristenan. Kamu juga usah main kutip-kutip hanya 17 ayat 3. Kamu baca dong 17 ayat 5. Kamu paham belum? Kamu baca 17 ayat 1, 17 ayat 2. Kamu kalau membaca Alkitab itu harus keseluruhan, bro. Tidak satu-satu. Memalukan kamu. Ana Zulkifli ibn Abbas, mau belajar nggak? Mau tahu nggak siapa nama Bapak itu? Supaya kamu tidak berkuar-kuar kemana-mana. Kamu aja nggak tahu siapa itu Bapak. Sekarang kamu kemana, Jul? Kamu di mana? Kamu menghilang. Ya udahlah, kalau nggak mau berdebat sama saya, oke lah, Jul ya. Saya juga banyak kepentingan, Jul. Ini kebetulan lagi makan siang, iseng-iseng. Jul kabur Pak Zeb. Pengecut. Dia nggak mau belajar siapa nama Bapak. Ya biarlah dia mati dalam dosanya. Biarin aja Pak Zeb. Si Jul memang dari dulu begini, saya udah kenal dia udah lama kok. Mau begini dia, besok dia muncul lagi gitu lagi dengan tema baru. Saya paham tuh Pak sama Jul.
Oke Pak Jeb. Kalau berbicara mengenai kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Kristen, maka di situ sangat jelas dikatakan bahwa Ki'im El Hammakol Azer Yibhar Adonai Elohim Kem Mikal Sittekem Lasum Et Samo Semlesiko Tidresu Ubatasma. Jadi Allah itu belum menentukan tempat, belum menunjukkan pada masa kerasulan, kenabian para nabi-nabi Bani Israel, Allah belum menyatakan diri kepada mereka, dalam arti kata belum memperkenalkan nama mereka. Ki imel hammako aser yibrak Adonai atau Elohekem Mikal. Jadi ketika Allah menunjuk suatu tempat nanti, barulah di sana namanya akan dia perkenalkan. Itu dalilnya ada. Tapi karena kamu hanya umat terjemahan, kamu tidak mau belajar tentang tekstual, ya secara proof seperti apa yang tertuang di dalam kitabnya Bani Israel, jadi kamu mengada-ngada. Di situ jelas dikatakan oleh Allah, Samosham lasikno tidaros ubaca sama. Artinya dia akan menunjuk suatu tempat di mana tempat itu harus dicari oleh Bani Israel, karena di sanalah namanya dia akan perkenalkan. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi Yod He Vav He itu yang diimani oleh Bani Israel bahwa itu adalah Tuhan, itu bukan nama pribadi. Itu adalah Allah telah menyatakan diri sebagai Sang Pencipta. Di situ tidak menyatakan nama pribadinya. Makanya di dalam Ulangan 12 ayat 21 di situ dikatakan, apabila tempat yang akan dipilih Tuhan, ya, sembahanmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan oleh Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Jadi di situ Allah akan menunjuk sebuah wilayah di mana di sana kemudian namanya akan ditegakkan, tapi belum diperkenalkan di mana tempat itu. Di Ulangan 12 ayat 14, tetapi di tempat yang akan dipilih oleh Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Allah di sini sudah menggunakan namanya, di sini dia sudah menggunakan kode jelas bahwa yang dimaksud Tuhan di situ adalah Adonai, ya, Adonai yang dimaksud oleh Tuhan di situ. Bukan merujuk pada nama pribadi, tetapi dikatakan Yod He Vav He, tidak dikatakan sebagai sebagai esensi daripada Fafrenan, tapi itu adalah menunjuk kepada keberadaannya sebagai Sang Pencipta, layaknya manusia. Nah, dia menyatakan dirinya layaknya Sang Pencipta seperti manusia, kan? Manusia itu belum ditahu ini Zulkifli atau Victor, belum, tapi dia hanya mengatakan secara garis besar bahwa dia adalah Tuhan, tetapi nama pribadinya belum diperkenalkan. Seperti hewan itu adalah majemuk, artinya banyak hewan, tetapi belum ditahu apakah itu kambing, apakah itu sapi, apakah itu ayam. Nah, begitulah maksud daripada kata Yod He Vav He itu, yang Bani Israel sebut dengan Hasem. Makanya dikatakan, saya belum memperkenalkan namaku. Nanti setelah saya menunjukkan sebuah wilayah di mana namaku akan diagungkan di sana, barulah namaku saya perkenalkan. Makanya dikatakan dalam Quran surah Taha ayat 14, surah Taha ayat 14 dikatakan bahwa innani ana Allah la ilaha illa ana. Aku inilah Allah, aku inilah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Makanya di situ diperkenalkan namanya innani ana Allah. Ya, jadi Anda harus belajar lagi. Ya, umat terjemahan wajarlah berbicara seperti itu, ya kan? Karena kan dia hanya tahu terjemahan. Kalau dalilnya kan jelas, KML, terus kemudian dikatakan Hamagon, Ibhar, Aser, Adonai, atau orang Kristen sebutkan dengan sebutan Yahweh, meski bukan sebenarnya Yahweh di situ.
Ya, harusnya kalau dibaca dengan menggunakan nikut, itu lebih tepatnya adalah Yehova. Yehova kalau mau digunakan nikutnya di situ. Nah, Yehova itu tidak merujuk kepada nama pribadi. Hasem juga tidak merujuk kepada nama pribadi. Ngerti nggak apa arti kata Hasem? Hasem itu artinya apa? Nama itu. Nah, apakah nama sang pencipta alam itu artinya adalah nama itu? Enggak kan? Makanya gunakan akal. Kemudian di ayat ini dikatakan Elohechem, Tuhanmu, ya, sembahanmu. Mikal septikem lasum et semo sem lasikno tidrasu ubata sama. Artinya di sana namanya akan diagungkan. Elohechem artinya sembahanmu kan. Nah, di situ sudah ada nama Yethovet He, tidak ada nama daripada yang kamu maksud itu. Masih disebutkan tanpa nikut dengan huruf yang Bani Israel sebut dengan sebutan Hasem, merujuk kepada nama ini. Paham ya? Kalau nggak paham ya kamu harus belajar. Tinggalkan ajaran yang hanya berdasar terhadap terjemahan. Ya silakan, kalau kamu mau bahas Al-Quran dengan senang hati, ayo. Asalkan kamu jangan mengaku murtadin. Kalau kamu ngaku murtadin, terus kamu mau menjelek-jelekan Al-Quran, pasti saya marah. Karena kamu hanya murtadin odong-odong. Tapi kalau kamu seorang Kristen, penyembah manusia, kemudian kamu mau membahas Al-Quran dengan senang hati, tapi itu kan mustahil. Kau kan umat terjemahan, menggunakan bahasa original teks kitabmu saja kamu nggak sanggup. Bagaimana kemudian kamu mau membahas Al-Quran? Ya, lalu kemudian kamu mengatakan saya nggak bisa membedakan Elohim, Alaha, Hasem. Kamu dapat pengetahuan itu. Kamu harus pahami dengan baik bahwa yang dimaksud dengan kata dari makhraj idrani itu dengan sebutan Yed He Faf He itu dengan sebutan Elohe atau Elohechem, itu merujuk kepada apa? Kepada sang pencipta alam semesta, tetapi tidak merujuk kepada nama pribadi. Ya, tidak merujuk kepada nama pribadi. Yod He Faf He itu artinya apa? Tuhan. Elohem artinya apa? Sembahan. Terus nama pribadinya mana? Coba. Mana nama pribadinya? Yod He Fat He itu apakah nama pribadi? Bukan. Itu merujuk kepada sembahan atau Tuhan atau yang mencipta, tidak merujuk kepada nama pribadi. Makanya dikatakan di dalil itu jelas bahwa apabila tempat yang akan dipilih oleh Tuhan sembahanmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh membeli korbanmu untuk kemudian kamu nikmati sesuka hatimu, gitu ya. Jadi kamu belajar lagi. Kitabnya Nabi Musa aja mengajarkan, belum menyebutkan nama pribadinya. Aku menyatakan diri, wahai Musa, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi aku belum menyatakan nama pribadiku kepada mereka. Nah, kepada Musa, apakah Allah menyatakan nama pribadinya? Tidak. Di situ pun dikatakan jelas sekali bahwa Allah masih akan menunjuk suatu tempat di mana namanya akan ditegakkan di sana. Berarti belum menyatakan nama pribadinya pun kepada Musa. Tapi anehnya di situ dia sudah mengatakan Yod He Faf He. Apakah itu nama pribadi? Bukan. Itu hanya adalah predikat bahwa dia itu adalah sang pencipta. Terus dikatakan Elohem, Elohim. Apakah itu sudah merupakan nama pribadi? Bukan. Itu masih kepada jati dirinya sebagai sembahan. Makanya kamu belajar. Sangat disayangkan kalau hanya umat terjemahan, karena akan jadi babak belur saja. Nih, saya bacakan ya supaya kamu sadar. Ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu Yesus mengangkat tangannya dan berkata,
mengangkat tangannya, mendengarkan langit dan mengangkat tangannya, lalu menghadap ke langit dan berkata, Bapa, Tuhan atau Allah, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Anak di sini apa? Hamba, utusan, abdi, duta. Ngerti kamu? Ya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Nah, bagaimana caranya Yesus memberikan hidup kekal? Caranya adalah orang-orang yang mengikuti dia wajib hukumnya mengimani, mengenal Allah, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Di mana itu tertuang? Di ayat 3-nya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus sebagai utusanmu. Jelas kan? Ayat keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Artinya Yesus itu adalah pesuruh, Yesus itu hamba, Yesus itu budaknya Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Jadi kamu belajar lagi, Victor, kamu masih minim sekali, belum pantas kamu itu terjun di dunia debat. Kenapa? Karena kamu itu hanya berdasar iman dan terjemahan saja. Ya sudah, coba kamu yang terangkan kepada saya, nama pribadi daripada Bapak sembahannya Yesus itu sopo? Ya, aku mau dengar. Lawang kamu lebih tahu. Ya sudah, kamu jelasin dulu. Ya, aku dengar. Oke, Victor, pikiran kotor. Lah wong situ ngomong saya lari lah kabur piye to mas. Tapi ora popo, sekarang kan saya ada. Dari tadi aku di sini kok, situ aja yang muter-muter. Sopo nama bapak? Sopo nama bapak? Bapakmu kowe. Saenake dewe. Ya sudah, sekarang kamu jelaskan ke kita. Nama sembahannya Yesus itu sopo? Oh, sopo? Coba kamu tunjukkan. Ah, kamu kayak edan aja. Lah emang wong edan kok. Gak usah curhat. Kamu tunjukkan aja sekarang. Mana nama pribadi dari Bapak yang disembah oleh Yesus? Silakan.